Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin kumaril wujud fi hadzal yawmi fi kulli yawmin wa fi yawmil ma'mud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura tadhkir wan naf'a wal intifa wal ifada wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah ilal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa maradatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Fathul Qorib pada bab haji. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang arkanul umrah, kemudian wajibatul haji, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan sunanul haji, yaitu sunnah-sunnah dalam ibadah haji. Muallif Fathul Qorib atau musannif memulai di dalam pembahasan sunanul haji ini, beliau menuliskan wa sunanul haji sab'un, dan adapun sunnah ibadah haji itu sab'un, adalah itu 7. Ada 7 macam daripada sunnah ibadah haji tersebut. Yang pertama yang pertama adalah al-ifradu, yaitu haji ifrad. Sebagaimana kita tahu bahwa haji ifrad di dalam definisinya yang dituliskan oleh musannif Fathul Qorib ini, wa huwa taqdimul haji 'alal umrati, yaitu mendahulukan ibadah haji 'alal umrati, atas ibadah umrah. Maksudnya mendahulukan adalah dia ini bi ayyuhrima awalan bil haji min miqatihi, kemudian wa yafrigu minhu bi ayyuhrima awalan. Jadi bi ayyuhrima awalan, dia itu ihram duluan melaksanakan ibadah haji dengan niatan ihram ibadah haji min miqatihi, dari miqatnya, baik dari miqat zamaninya ataupun dari miqat makaninya, itu harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi ketika dia ihram itu kan niat. Ketika mulai pertama kali dia ihram dari miqatnya masing-masing, baik zamani ataupun makani, dia ihramnya itu ihram untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, wa yafrigu minhu, kemudian di sini dia tersebut menyelesaikan daripada ihram ibadah haji tersebut. Jadi semuanya diselesaikan terlebih dahulu. Ya, ibadah haji, rukun hajinya semua, sampai ke nanti ke wukuf di Arafahnya, kemudian sampai ke halal, ke taksir dan yang sebagainya, semua ibadah, semua nusuk yang ada di dalam ibadah haji itu diselesaikan terlebih dahulu. Jadi namanya haji ifrad. Dia mendahulukan haji daripada ibadah umrah. Nah, kemudian kenapa di sini dia dikatakan haji ifrad? Maka ada sebabnya masing-masing pastinya. Dikatakan haji ifrad di sini li ifradi kulli minhuma bi ihramin wa amalin, karena memposisikan, menyendirikan semua ibadah tersebut masing-masing dan beramal dengan amalan ibadah itu masing-masing. Ibadah haji dilaksanakan terlebih dahulu. Semuanya ibadah, semuanya amalan yang ada di dalam ibadah haji disendirikan. Ya, disendirikan. Kemudian setelah dia ibadah haji, dia nanti boleh ihram untuk melaksanakan ibadah umroh, dan melaksanakan ihram umroh, amalan-amalan yang ada di dalam ibadah umroh, itulah dikatakan haji ifrad bi an ifrida. Jadi menyendirikan masing-masing, ya, ibadah haji dengan ibadah hajinya, amalan-amalan hajinya, dan kemudian dengan umroh dengan ibadah umrohnya, dengan amalan-amalan yang ada di dalam ibadah umroh, itu dikatakan haji ifrad. Nah, summa yakhruju min Makkah, kemudian si orang ini summa yakhruja min Makkah,
kemudian si orang ini, orang yang tadi ihram yang melaksanakan ibadah haji, setelah selesai semua dia melaksanakan ibadah haji, dia keluar dari Makkah Al-Mukarramah kemana? Ila adnal hil. Nah, maksudnya adnal hil di sini maksudnya apa? Adnal hil itu ke tempat yang paling dekat, ya, daripada Makkah Al-Mukarramah. Jadi dia keluar dulu setelah melaksanakan ibadah haji semuanya dan dia menyelesaikan semuanya, dia keluar ila aqrabil makan, ke tempat yang paling dekatnya. Makanya di sini dikatakan fayakhruju ilal hasali walau bi khatwah wa afdalu biqaihi al-ju'ranah. Jadi setelah melaksanakan semua ibadah haji, setelah melaksanakan semua amalan-amalan yang ada dalam ibadah haji, kemudian dia mau melaksanakan umroh, maka dia harus keluar dulu dari Mekah ke Adnal Hil, ke Aqrabul Makan. Aqrabul Makan di sini walau bi khatwatin katanya di sini. Tapi yang afdolnya tempat paling afdolnya boleh ke Ju'ranah, boleh ke Tan'im, ya. Jadi di situ boleh keluar ke tempat-tempat itu. Ya, ke Ju'ranah, ke Tan'im ataupun ke Hudaybiyah ataupun ke tempat itu baru nanti ihram lagi untuk melaksanakan ihramnya ibadah umroh. Jadi ini makanya dikatakan ifrad. Jadi ifrad itu menyendirikan masing-masing. Antara ibadah haji tidak dicampur dengan ibadah umroh, ataupun nanti berbeda halnya dengan antara tamattu, ya, dan juga nanti dengan qiron. Ila adnal hil, keluar dulu baru nanti ihram balik lagi untuk melaksanakan ibadah umroh. Makanya di sini fayuhrima bil umrati, kemudian dia nanti ihram. Ya, setelah dia keluar dari tempat ila aqrabil makan, kemudian dia berihram untuk melaksanakan ibadah umroh. Wa ya'ti bi amaliha, dan melaksanakan bi amaliha dengan amalan-amalan ibadah umroh. Ya, jadi kan sendiri-sendiri kan ya. Jadi antara ibadah haji juga dilaksanakan dengan sendiri, kemudian ibadah umroh juga dilaksanakan dengan sendiri bersama dengan amalan yang ada di dalam ibadah itu masing-masing. Kemudian di sini walau akasa, seandainya dibalikkan, maksudnya dibalikkan di sini gimana? Dibalikkan. Jadi yang didahulukan bukan ibadah haji, tapi yang didahulukan itu ibadah umrohnya. Jadi umroh duluan, ya, umroh duluan, lam yakun mufridan. Maka dia di sini tidak dikatakan haji ifrad. Karena kenapa? Haji ifrad itu mendahulukan ibadah haji duluan ketimbang ibadah umroh. Kalau sekarang dibalik, yang didahulukan itu ibadah umrohnya yang didahulukan, maka dia di situ tidak dinamakan sebagai haji ifrad di situ. Ya, makanya di sini kalau misalnya mendahulukannya, ya, mendahulukan ibaratnya di sini mendahulukan umroh, ya, maka nanti dinamakan dia hajinya haji tamattu. Ya, haji tamattu itu apa? Bi ayyuqaddimal umrata 'alal haji, mendahulukan ibadah umroh ketimbang ibadah haji. Itu seperti yang dikatakan oleh musannif di sini walau akasa, maka di situ tidak dinamakan ibadah haji ifrad tapi dikatakan tamattu. Jadi mendahulukan ibadah umroh terlebih dahulu dengan amalan-amalan ibadah umrohnya, kemudian dia melaksanakan ibadah haji dari mikotnya masing-masing, baik mikot zamani ataupun mikot makani. Kemudian kenapa dinamakan di sini dia dinamakan haji tamattu? Tamattu itu kan kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam kosakata Arab itu diartikan ke dalam Indonesia itu dia bersenang-senang, tamatta'a ya tamatta'u. Makanya dia dikatakan bersenang-senang. Kenapa? Dan kenapa dikatakan dia ibadah haji tamattu, mendahulukan umroh ketimbang haji? Dikatakan di sini li tamattu'ihi, karena bersenang-senangnya dia, ya, bimahzuratil ihram baina nusukaini. Ya, dia bisa bersenang-senang dengan larangan-larangan yang dilarang dalam keadaan ketika kita ihram baina nusukain, di antara dua ibadah umroh dan ibadah haji. Jadi setelah dia melaksanakan ibadah umroh, ya dia bisa tamattu, ya bersenang-senang dengan sesuatu yang dilarang dilaksanakan ketika kita melaksanakan ihram. Ya, jadi kan ada beberapa hal yang dilarang ketika kita melaksanakan ihram ibadah haji itu. Nah, maka baina nusukain, di antara ibadah umroh dan ibadah haji, di situ dia boleh bersenang-senang dengan mahzuratul ihram, dengan larangan-larangan yang memang hal-hal yang dilarang di dalam ibadah ketika kita melaksanakan ihram tersebut. Makanya dia dinamakan haji tamattu. Nah, kemudian yang ketiga, sebelum kita ngebahas tentang yang kedua daripada sunnah haji, yaitu ada namanya haji qiron. Qiron itu menggabungkan, ya, menjamak antara kedua ibadah ini. Kayak gimana loh? Sekarang kita pertanyaannya pasti gini, bagaimana kita menggabungkan antara dua ibadah, antara haji dan umroh? Yaitu bukan berarti menggabungkan dua-duanya dalam satu niat, tidak juga. Ya, di sini dicontohkan di dalam Syekh Ibrahim Bajuri, beliau mencontohkan di sini bi ayyuhrima bihima ma'an, boleh berihram dua-duanya bersamaan.
Ya, kalau misalnya nanti dia masuknya di waktu mikot haji zamani, maka nih nanti dia haji au bil umrati, ataupun awalnya dia ihram ingin melaksanakan ibadah umroh. Ya, umroh duluan, dia ihram niat umroh, summa yadkhulu 'alaihal hajj qabla syuru'ihi fi a'maliha. Kemudian dia masuk ya ihram untuk haji sebelum melaksanakan amalan-amalan umroh. Jadi awalnya dia berihram untuk umroh, tiba-tiba di situ dia yadkhulu 'alaihal hajj, masuk di waktu haji, baik itu mikot, udah masuk mikot zamaninya atau mikot makaninya, ya dia masuk ke haji, kemudian sebelum melaksanakan ibadah umroh, sebelum melaksanakan amalan-amalan yang ada di dalam ibadah umroh. Bisa juga gambarannya seperti itu. Ya, summa ya'malu amalal hajj. Kemudian setelah dia masuk ke haji sebelum melaksanakan ibadah umroh, dia di situ ya'malu amalal hajj. Kemudian dia mengamalkan amalan-amalan yang ada di dalam ibadah haji. Makanya di situ dinamakan kiron, haji kiron. Likurnihi bainahuma, karena menggabungkan antara haji dan umroh. Kebanyakan sekarang melaksanakan tuh ifrad, ya umroh di waktu yang lain. Jadi umroh itu di waktu yang lain. Kebanyakan sekarang orang kan melaksanakannya ifrad gitu kan. Ada juga yang melaksanakan tamattu, ada juga yang melaksanakan tamattu, bahkan ada juga mungkin yang melaksanakan kiron, ya. Nah, ini daripada bagian-bagian haji ifrad, tamattu, kemudian haji yang namanya haji kiron. Nah, kemudian yang kedua daripada sunanul hajj adalah at-talbiyah. Ya, wasaniyatu at-talbiyatu, dan yang kedua itu at-talbiyah. Itu kita yulabbi, talbiyah sebagaimana di Indonesia dikenal. Nanti ada bacaannya di bawah, nanti kita akan bahas. Nah, talbiyah ini yang patut kita ketahui, wa yusannul iksaru minha fi dawamil ihrami. Wa yusannu, dan disunnahkan, al-iksaru, memperbanyak, minha ay minat talbiyah, yaitu memperbanyak daripada talbiyah, fi dawamil ihrami, selama kita melaksanakan ihram. Jadi disunnahkan selama kita melaksanakan ihram, itu kita disunnahkan untuk membaca talbiyah. Nah, patut kita ketahui, membaca talbiyah itu bukan ketika tawaf. Bahkan ketika tawaf itu talbiyah itu tidak disunnahkan dibaca, ya. Nggak sunnah kita membaca ketika kita tawaf baca labbaik Allahumma labbaik, kita nggak disunnahkan, ya. Lakin di sini ada penjelasannya, lakin la tusannu fit tawaf wala fis sa'yi li'anna fihi ma adzakarun khassatan. Akan tetapi yang namanya talbiyah ini pada sebetulnya nggak disunnahkan kita baca ketika tawaf ataupun ketika kita sa'i, karena di dalam tawaf dan sa'i itu kita ada zikir dan bacaan tertentu, bacaan khusus yang memang dikhususkan ketika kita baca di dalam tawaf dan di dalam sa'i. Jadi talbiyah itu kapan? Ya mulai ihram. Mulai pertama kali kita ihram, niat untuk ibadah haji, kemudian kita di situ mulai ihram dari mikot masing-masing. Nah, di situ kita udah disunnahkan untuk membaca talbiyah, iksar, memperbanyak. Selama perjalanan kita perbanyak di situ talbiyah. Nah, lantas yang dibaca ketika kita melaksanakan tawaf dan lain sebagainya, yaitu bahkan ada satu riwayat mengatakan Rasulullah membaca ketika tawaf itu memperbanyak bacaan. Nah, memperbanyak bacaan di sini Rasulullah salah satunya membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu yang Rasulullah baca. Sekarang kalau misalnya kita baca talbiyah di tawaf boleh, silahkan, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi penjelasan di sini la tusannu, tidak disunnahkan. Kalau baca gimana? Ya silahkan saja. Nggak jadi masalah kalau memang mau baca yang namanya membaca talbiyah ketika tawaf ataupun ketika sa'i. Ya, di sini disunnahkan tidawamil ihram, untuk selama ihram kita disunnahkan untuk membaca talbiyah. Kemudian di sini wa yarfa'ur rajulu sautahu biha, dan mengangkat suara siapa seorang rajul sautahu biha, suaranya biha ay bit talbiyah. Jadi seorang rajul disunnahkan juga untuk mengangkat suaranya. Makanya di sini redaksi ar-rajul di sini maksudnya zakarun, seorang laki-laki. Nah, posisinya meskipun dia sobi, meskipun dia anak kecil, itu dia disunnahkan untuk mengangkat suaranya. Dan adapun sekarang kalau posisinya perempuan dan juga posisinya khungsa. Khungsa itu jenis kelaminnya dua. Jadi khungsa itu bukan bencong seperti yang ada pada zaman sekarang ini, yang laki-laki tasyabbah bil mar'a, bukan, yang laki-laki menyerupai perempuan, bukan. Tapi khungsa itu pada hakikatnya yang punya kelamin dua.
kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Itu namanya khunsa muskil. Nah, posisi seorang mar'ah dan khunsa bagaimana? Dia itu tidak disunnahkan untuk mengangkat suaranya bihadratil ajanib, di hadapan ajnabi, di hadapan orang lain yang bukan mahramnya, yang bukan suaminya. Dia nggak disunnahkan untuk mengangkat suara di hadapan orang lain tersebut. Akan tetapi cukup dia mengangkat suara yang sekiranya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Itu posisi si perempuan. Jadi sekiranya bisa didengar oleh dirinya sendiri, nah itu dia udah cukup di situ. Dan adapun di situ nggak ada orang lain, sekiranya ketika dia itu talbiyah, melaksanakan ibadah haji tidak bersama dengan orang lain, hanya bersama dengan mahram-mahramnya, maka boleh di situ dia untuk mengangkat suara. Tapi untuk menjaga-jaga cukup laksanakan mengangkat suara agar bisa didengar oleh dirinya sendiri saja. Yaitu untuk perempuan dan juga untuk khunsa. Walafzuha, dan adapun lafaznya yaitu lafaz talbiyah. Lafaz dari talbiyah itu sendiri labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ini udah masyhur ya di kalangan kita ya, bahwa lafaz talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Nah, ini lafaz talbiyah ya, lafaz talbiyah yang sering kita bacakan ya. Di sini kemudian fa idza farago minat talbiyati wa idza farago minat talbiyati, dan ketika selesai membaca talbiyah maka kita juga disunnahkan untuk membaca sholawat setelah itu ya. Setelah membaca talbiyah kita disunnahkan membaca sholawat, yaitu shollallahu ala nabi, di situ sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah membaca talbiyah itu kita disunnahkan untuk melanjutkan bacaan yang namanya bacaan sholawat tersebut. Kemudian selain kita membaca sholawat, di situ juga kita disunnahkan untuk membaca doa lain. Di sini wasa'alallahu ta'ala al jannata wa ridwanahu. Di sini kita agar disunnahkan juga setelah membaca talbiyah itu kita meminta kepada Allah al jannata, agar Allah memberikan rahmatnya, memasukkan kita ke surganya Allah, wa ridwanahu, dan ridwannya Allah, keridhoannya Allah terhadap kita. Wasta'adza bihi minan nar, dan juga dia ta'awudz, meminta dijauhkan dirinya tersebut minan nar. Setelah membaca talbiyah itu minan nar, meminta dijauhkan dari siksaan neraka, dari neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu setelah membaca talbiyah ya. Kita iksar minat talbiyah, berbanyak daripada talbiyah disunnahkan selama kita masih dalam ihram ibadah haji ataupun ibadah umroh. Nah, baiklah ya kawan. Wasalisu, dan adapun yang ketiga daripada sunanul haji itu tawaful kudumi, yaitu tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf ketika kita datang ya, ketika kita datang. Nah, di sini tawaful kudum itu sedikit kita bahas sebelum kita lanjutkan. Tawaful kudum itu daripada bab idofatul musabbab li sabab. Jadi kan kadang ada namanya sabab wal musabbab, ada namanya sebab dan akibat. Pasti sebelumnya itu ketika ada akibat ada sebab terlebih dahulu. Sebab duluan baru ada akibat. Tapi tawaful kudum ini dalam retorika bahasa Arab itu dia daripada idofatul musabbab li sabab. Mengidofahkan musabab akibat kepada sebab. Ya, akibatnya kan, musababnya, akibatnya itu kita tawaf. Sababnya apa? Kenapa kita melaksanakan tawaf? Karena kudum, kedatangan, kayak gitu. Jadi sebab di sini musababnya dulu, akibatnya dulu, yaitu tawafnya dulu. Kemudian kudumnya ini sebab. Jadi itu idofatul musabab li sabab, mengidofahkan tawaf kepada sebabnya yaitu kudum. Sebab kita datang masuk ke Mekah, maka kita disunnahkanlah untuk tawaf kudum, yaitu dalam retorika bahasa Arab seperti itu. Yahtasu bihajin. Nah, di sini yang namanya tawaf kudum itu dikhususkan untuk orang yang ibadah haji. Dakhala Makkah, yang masuk ke Mekah qoblal wukuf bi Arafah, sebelum wukuf di padang Arafah. Jadi ini tawaf kudum ini sebelum kita melaksanakan wukuf di padang Arafah, maka kita itu disunahkan untuk tawaf kudum terlebih dahulu. Setelah tawaf kudum baru kita melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Dan itu pun ibadah wukuf di Arafah itu ada tawaf kudum ini sebelum wukuf di Arafah itu ada batasnya, yaitu qabla nisfil lailatil aid,
sebelum pertengahan malam Lailatul Id. Kalau misalnya pertengahan malam Lailatul Id itu jam 12, berarti kalau misalnya kita datang ke Mekah ibaratnya sebelum melaksanakan ibadah wukuf di padang Arafah, kita disunahkan tawaf kudum terlebih dahulu sebelum sampai pertengahan malam besoknya Idul Adha. Jadi jam 12 malam, wukuf itu kan tanggal 9. Ya, Arafah itu tanggal 9. Jadi kita tanggal 9 sebelum jam 12 malam besoknya ibadah Idul Adha, ya kita disunahkan tawaf kudum dulu. Nah, sekarang posisinya kalau misalnya kita lewat dari situ ya enggak usah. Ya, nanti dia masuknya nanti kategori tawaf ifadah. Bukan tawaf kudum lagi. Kalau kita melaksanakan tawaf setelah lewat dari pertengahan malam Arafah tersebut, yang besoknya Idul Adha, kita melaksanakan tawaf, itu bukan tawaf kudum namanya nanti, tapi tawaf ifadah nanti namanya. Namanya tawaf kudum itu hanya sunnah. Di sini, wa yahtasu bihajin dakhala Makkah qabla al-wuquf bi Arafah, sebelum wukuf di Arafah, ya. Ya, makanya harus diperhatikan. Ya, tawaf kudum sunnah dilaksanakan sebelum melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Wal mu'tamiru, dan adapun bagi orang yang umroh, idza tawafa lil umroh, apabila dia tawaf untuk melaksanakan tawafnya itu tawaf umroh, ajza'ahu an tawafil kudum. Cukup baginya dia hanya melaksanakan tawaf umroh, maka dia sudah dapat nanti tawaf kudum. Ya gitu. Jadi untuk bagi yang umroh itu nggak usah namanya ketika datang di Mekah, ya, untuk melaksanakan umroh, nggak usah sekiranya dia tawaf kudum, karena tawaf kudum itu khusus untuk ibadah haji. Tapi ketika orang yang umroh itu dia langsung saja tawaf untuk melaksanakan niatnya ibadah umroh. Maka ketika dia tawaf melaksanakan ibadah umroh tersebut, dia sudah cukup, nggak usah lagi melaksanakan ibadah namanya tawaf kudum. Ya, cukup dia bisa menggantikan. Jadi tawaf ibadah umroh bisa menggantikan yaitu tawaf kudum, karena tawaf kudum khusus untuk yang melaksanakan ibadah haji. Nah, yaitu tawaf kudum. Warabi'atu, dan adapun yang keempat daripada sunanul haji ini, al-mabitu bi Muzdalifah, yaitu mabit bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Di sini makanya wa'adduhu minas sunani wa ma yaqtadihi kalamur Rafi'i. Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapatnya seperti ini. Mabit di Muzdalifah itu di dalam ashabus Syafi'i, ya, di dalam ulama-ulama pengikut mazhab Syafi'i yang notabene memang mempunyai sekali berimam Rafi'i yang mempunyai kapasitas dan juga kapabilitas keilmuan yang mumpuni di dalam menafsirkan kalam-kalam Syafi'i dan juga metodologi ijtihadnya Imam Syafi'i, dan juga salah satu bahasanya pembesar di dalam mazhab Syafi'i. Rafi'i mengatakan di sini, beliau berpendapat bahwa wa'adduhu minas sunani, dan menghitung bahwasannya mabit di Muzdalifah ini minas sunani, daripada sunnah ibadah haji ini, huwa, yaitu ma yaqtadihi kalamur Rafi'i, sesuatu yang ditunjukkan oleh pendapatnya Imam Rafi'i. Jadi Imam Rafi'i berpendapat bahwa mabit di Muzdalifah ini itu merupakan salah satu sunanul haji, sunnah ibadah haji. Akan tetapi di sini dikatakan lakinnal ladzi fi ziyadatir raudhah, akan tetapi yang ada redaksi fi ziyadatir raudhah di dalam kitab Ziyadatur Raudhah, kemudian juga di dalam kitab Syarhil Muhadzab, di dalam kitab Syarah Muhadzab, berarti Syarah Muhadzab sama Raudhah ini, Ziyadatur Raudhah itu bisa apa? Ya, Imam Nawawi, gitu. Karena perbedaan pendapat antara Rafi'i, Nawawi, mungkin Rafi'i dengan Muharrarnya, kemudian Imam Nawawi dengan Minhajut Talibinnya, kemudian dengan karena Minhajut Talibin sendiri itu merupakan ringkasan daripada kitab Muharrar yang punya Imam Rafi'i, dan di situ banyak pendapat Imam Rafi'i yang memang dibantah oleh Imam Nawawi. Dan juga dalam kitab Syarhil Muhadzab punya Imam Nawawi juga di situ. Meskipun nanti takmilatul muhadzabnya itu disempurnakan oleh selain Imam Nawawi. Nah, di sini berpendapat bahwa Imam di dalam Ziyadatur Raudhah dan juga Syarhil Muhadzab dikatakan annal mabita bi Muzdalifah wajibun, bahwa mabit di Muzdalifah itu min wajibatil hajj, ya, bukan daripada sunanul hajj. Jadi ini hanya pembedaan pendapat. Terus mana yang mu'tamad, yang memang menjadi pendapat yang otoritatif, pendapat yang bisa dijadikan sandaran. Pendapat yang otoritatif dalam masalah ini yaitu pendapat daripada Syarhil Muhadzab dan Ziyadatur Raudhah sendiri. Jadi tadi pendapat Imam Rafi'i yang mengatakan bahwa mabit di Muzdalifah itu sebagai sunanul hajj itu qaulun marjuh, qaul yang bukan rajih.
ya. Jadi derajatnya di bawah daripada qaulur rajih. Dan adapun yang mu'tamad, pendapat yang otoritatif yang bisa dijadikan sandaran, yaitu yang mengatakan bahwa mabit di Muzdalifah itu min wajibatil hajj. Ini perbedaan pendapat. Perbedaan pendapatnya seperti itu. Jadi itu yang mu'tamadnya. Kemudian di sini wal khamisatu, dan adapun yang kelima daripada sunanul hajj, daripada sunnah-sunnah ibadah haji, yaitu raqatat tawafi, itu melaksanakan 2 rakaat sholat tawaf. Jadi ada namanya sholat sunnah 2 rakaat tawaf namanya. Jadi sholat sunnah 2 rakaat tawaf ba'dal faraghi minhu, setelah kita melaksanakan tawaf itu sendiri. Jadi setelah kita melaksanakan tawaf, kita itu disunnahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Untuk melaksanakan sholat 2 rakaat seperti sholat sunnah biasa, ya. Dia di situ berniat sholli sunnat at-tawafi rakaataini, ya. Dia di situ niat sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat yang pertama disunnahkan dia membaca surah Al-Kafirun. Rakaat yang kedua disunnahkan dia membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jadi rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua itu Al-Ikhlas. Dan di mana tempatnya? Dia di sini melaksanakan sholatnya tersebut wa yusallihima, dan dia melaksanakan sholat hima 2 rakaat tawaf tersebut khalfa maqami Ibrahim alaihi salatu wassalam, di belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan berarti makbarohnya, bukan berarti kuburan Nabi Ibrahim, bukan. Akan tetapi makom Ibrahim itu maksudnya al-hajar, batu yang memang di sana dijadikan tempat berdirinya Nabiullah Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ya, ketika membangun Ka'bah, di situ beliau berdirinya di situ, ya, di atas hajar tersebut. Itu namanya makom Ibrahim, dan disunnahkan dia sholat di belakang makom Ibrahim tersebut. Ya, di belakang makom Ibrahim tersebut. Nah, kemudian dia di sini dilanjutkan, musannif melanjutkan wa yusirru bil qiraati fihima naharon, dan disunnahkan ketika dia sholat sunnah 2 rakaat tawaf tersebut yusirru, isror, ya, sir itu nggak pakai suara, beda sama jahar. Seperti kita sholat asar, sholat zuhur, itu kita disunnahkan untuk sir, untuk tidak mengeluarkan suara ketika kita membaca Al-Fatihah, kulhu, kemudian juga tadi Al-Kafirunnya, fihima, di dalam 2 rakaat tersebut, naharon, dalam ketika siang hari. Kemudian ketika siang hari di situ dia membaca sir, dan juga ketika malam harinya wa yajharu biha lailan, ya, dia membaca kiroah yang ada di dalam 2 rakaat tawaf tersebut, baik Al-Fatihah ataupun suratnya, itu dijaharkan, mengeluarkan suara dengan suara yang lantang ketika malam hari, baik malam hari. Wa idza lam yusallihima khalfal maqami, dan jikalau lam yusallihima, dia tidak melaksanakan sholat 2 rakaat tawaf itu di belakang maqamil Ibrahim, terus kita di mana tempatnya ketika kita tidak sholat di belakang makom Ibrahim? Contohnya seperti terjadi di belakang makom Ibrahim ternyata zahmah, ramai, ya, zahmah di situ ramai, sekira tidak ada space, tidak ada tempat untuk kita melaksanakan sholat 2 rakaat tawaf tersebut. Terus di mana kita tempatnya? Tempatnya tersebut fafil hijri. Ya, maka kita sholat di belakang Hijri Ismail. Kalau kita sekarang kenalnya namanya Hijri Ismail. Fafil Hijri, kita sholat di belakang Hijri Ismail. Hijri Ismail ini Hijri Ismail yang memang di situ Nabiullah Ismail ada di daerah tersebut ketika membangun Ka'bah juga. Itu. Kemudian ketika kita tidak bisa sholat di belakang Hijri Ismail, kemana lagi kita sholat? Wa illa, jikalau kita tidak sholat di belakang Hijri Ismail, ya. Jadi mafhumnya wa illa itu wa illam yusallihi ma khalfal hijri fa fil masjidi. Nah, seperti itu, ya, ibarahnya. Jikalau kita tidak bisa melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang Hijri Ismail, fa fil masjidi, maka kita melaksanakan sholatnya itu di dalam masjid, ya, di dalam masjid. Dalam masjid itulah, di dalam masjid, Masjidil Haram. Fa yusallihi ma fi baqiyatil masjid. Terserah mau sholat di bagian mana, yang penting sholat di Masjidil Haram, di baqiyatil masjid. Wa illa, nah, wa illam yusallihi ma fil masjid, gitu. Jikalau dia tidak melaksanakan sholat 2 rakaat tawaf itu di dalam masjid, fa fi ayyi maudi'in, maka fi ayyi maudi'in, di sembarang tempat, di setiap tempat, sya'a,
terserah dia minal harami, daripada masih ada di lingkungan haram, haramil Makkah wa ghairihi, dan selain haramil Makkah, dan selain haramil Makkah. Mata sya'a wa aina sya'a, kapanpun dan dimanapun. Disunahkan sholat sunnah 2 rakaat tawaf. Jikalau tidak menemukan tempat di Masjidil Haram, maka terserah di bagian masih dalam lingkungan haram ataupun selain haramil Makkah. Jadi di situ. Ya, karena ini hanya termasuk sunanul haji. Ya, mau dilaksanakan di mana tak apa, ya, tidak ada masalah. Kemudian yang keenam di sini al-mabitu bimina, yaitu yang keenam wasadi 1 al-mabitu bimina, yaitu bermalam di Mina. Ya, bermalam di Mina ini juga terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Ya, perbedaan pendapat antara ulama di sini hadza ma sahhahahu ar-Rafi'i, dan pendapat ini yang ditashih, yang dibenarkan oleh al-Imam ar-Rafi'i, ya, al-Imam ar-Rafi'i. Lakin di sini dibantah lagi, lakin sahahahun Nawawiyu, akan tetapi sahahan Nawawiyu di sini membenarkan, ya, mentashih an-Nawawiyu, Imam Nawawi fi Ziyadatur Raudhah, di dalam kitab Ziyadatur Raudhahnya al-wujubu, yaitu wajib hukumnya mabit di Mina, seperti halnya tadi perbedaan pendapat yang terjadi di mabit di Muzdalifah. Jadi sama, apa yang dikatakan oleh Imam Rafi'i bahwa mabit di Mina itu sebagai sunnanul haji, itu dhaif pendapatnya. Dan adapun yang mu'tamad, yang pendapat otoritatif, itu yang mengatakan, yang disetashi oleh Imam Nawawi, bahwa namanya mabit di Mina itu min wajibatil haji, dan ini mu'tamad. Nah, terus apabila kita tidak melaksanakan wajibatul haji ini gimana? Wah, mabit di Mina ini yaitu wujubul mabit di Mina layali ayyamit tasyrik as-salasati, yaitu mabit di Mina selama kita ada dalam jangka waktu hari-hari tasyrik yang 3 hari tersebut, 11, 12, 13. Apabila kita tidak nafar awal, ketika kita nafar itu ketika kita tidak pergi, gitu. Ketika kita tidak pergi setelah melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian Idul Adha, ketika kita tidak nafar dan melaksanakan jumrah, maka pada hari ayyamut tasyrik tersebut kita di situ mabit di Mina selama ayyamut tasyrik. Kalau kita nafarul awal, pada hari pertama ayyamut tasyrik itu kita nafar sudah, maka di situ saqata anhu mabit lailatul tsalisah, maka gugur kewajiban untuk melaksanakan mabit pada malam ketiga daripada mabit di Mina. Wasabiatu, dan adapun yang ketujuh daripada sunanul haji tersebut tawaful wada, yaitu tawaf perpisahan, tawaful wada'i, tawaf perpisahan. Jadi tawaf perpisahan ketika ingin meninggalkan haramil Makkah, tawaf perpisahan ketika kita ingin meninggalkan Masjidil Haram setelah melaksanakan semua daripada rangkaian ibadah haji. Kapan ini dilaksanakan? Ingda iradatil khuruji min Makkata li safarin. Ya, ketika ada keinginan al-khuruji, keluar min Makkah, dari Makkah, li safarin, untuk berjalan, untuk perjalanan gitu. Ketika emang dia ada keinginan untuk meninggalkan Makkah, hajan kana aula, ya, baik dia dalam keadaan memang melaksanakan ibadah haji ataupun tidak, ataupun ketika dia melaksanakan ibadah umroh, ya, tawaf wada, tawaf perpisahan, ketika memang dia ingin meninggalkan haramil Makkah. Ketika dia ingin meninggalkan Makkah, maka dia disunahkan untuk tawaf wada sebelum safar itu. Ya, baik dia ketika haji ataupun bukan dalam keadaan haji, mu'tamir. Ketika dia dalam keadaan ibadah umroh, maka di akhir nanti disunahkan ibadah yang namanya tawaf wada sebelum meninggalkan Makkah. Tawilan kana safaru au qasiron, baik perjalanannya itu pendek ataupun panjang. Ya, baik perjalanannya itu panjang ataupun pendek. Ya, maksudnya panjang pendek itu ataupun dia cuma ibaratnya rumahnya nggak jauh dari haramil Makkah, hanya sekitar 7 kilo ataupun 10 kilo daripada Ka'bah, haramil Makkah, ya, juga disunahkan dia untuk tawaf wada. Ya, ataupun dia hanya berjarak hanya beberapa langkah dari Masjidil Haram, jadi disunahkan di situ. Ya, dia ada niatan safar di situ, ada niatan safar daripada haramil Makkah, ya, nggak apa-apa, dia disunahkan untuk melaksanakan yang namanya ibadah tawaf wada perpisahan, karena dia iradatil khuruj. Nah, di sini wa ma dzakarahul musannifu min sunniyatihi qaulun marjuh. Nah, di sini dikatakan bahwa apa yang disebutkan oleh musannif, apa yang disebutkan oleh pengarang kitab ini daripada sunniyatihi, kesunnahan daripada tawaf wada ini,
qaulun marjuhun. Itu pendapat yang marjuh. Marjuh itu pendapat yang tidak otoritatif, pendapat yang tidak bisa dijadikan sandaran. Itu marjuh. Ya, muqabilnya kebalikannya qaulur rajih, itu pendapat yang bisa dijadikan sandaran, yang pendapat yang sahih. Jadi yang mengatakan musannif mengatakan bahwa tawaful wada ini di sini daripada sunanul haji, tapi itu namanya qaulun marjuh. Lakinnal azhar, akan tetapi yang mu'tamad, yang lebih jelas. Jadi kalau ada kalimat dalam kitab, khususnya di dalam mazhab Syafi'i, kalau ada kalimat al-azhar, al-asah, al-masyhur, itu jangan diartikan literal, jangan diartikan secara bahasa. Akan tetapi lakinnal azhar, akan tetapi yang jelas, ya bukan seperti itu dalam mengartikannya. Ya, tapi ada istilahatul fiqhiyah di dalam mazhab Syafi'i. Lakinnal azhar, akan tetapi yang mu'tamad, yang bisa dijadikan sandaran, pendapat yang otoritatif itu wujubuhu, ya, wajib tawaf wada tersebut, termasuk daripada wujubul hajj, daripada kewajiban ibadah haji, itu yang azhar. Jadi kalau misalnya mau melihat kunci-kunci istilahat mustalahatul fiqhiyah indal Imam Syafi'i, di dalam mazhab Syafi'i itu banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan tentang mustalahatul fiqhiyahnya. Ya, ini azhar, mu'tamadnya seperti ini, wujubuhu wajib. Nah, ini selesai sudah ya tentang sunanul haji. Nah, kemudian di sini wa yatajarradu, ya. Wa yatajarradu, tajarrud itu tajrid. Tajrid itu menjauhi di sini. Kita artikan menjauhi. Lebih enak kita artikan menjauhi. Wa yatajarradu rajulu, dan menjauhi siapa ar-rajulu, seorang laki-laki, hatman. Hatman itu wujuban. Wajib hukumnya bagi seorang rajul laki-laki menjauhi, ya, menjauhi apa di sini? Kama fi syarhil muhadzabi, sebagaimana di dalam kitab syarh muhadzab, wajib menjauhi ketika ihram, ingdal ihrami, ketika ihram, anil mukhiti, daripada anil mukhiti minas siyabi, daripada sesuatu yang dijahit minas siyabi, dari baju. Jadi itu. Nah, di sini seorang laki-laki ketika dia ihram kan kita sering lihat ya, sering lihat bahwa ihram itu memakai putih-putih, diputerin ke badan. Nah, itu menjauhi daripada pakaian yang mukhit, yang dijahit, ya, daripada pakaian minas siyab. Jangan pakai yang itu tuh, ya, jangan pakai ketika ihram itu, kita jangan sampai memakai pakaian yang dijahit seperti itu. Nah, kemudian musannif melanjutkan minas siyabi wa an mansujiha, dan dari pakaian yang dipintal. Dipintal itu dirajut. Ya, dipintal itu seperti kita ngerajut. Ngerajut kan beda dengan ngejahit ya. Ngerajut itu pakai kayak jarumnya gede gitu. Nah, dari sesuatu yang dipintal, dirajut gitu. Itu jauhi kita, ya. Jangan pakai yang seperti itu. Wa ma'qudiha, dan sesuatu yang diikat, yang diikatkan. Kita menjauhi sesuatu yang diikatkan tersebut. Makanya kan ketika kita ihram itu, ya, kita jangan pakai kolansuah, jangan pakai peci gitu kan, torbush gitu situ. Kita menjauhi dari duru, ya, dari dira. Dira itu semacam pakaian perang zaman Rasul. Dira ini jubah. Jadi jangan sampai kita pakai jubah tuh ketika ihram, ya, jubah macam apapun. Nah, itu yang mansuj itu, yang dipintal, ataupun seperti contohnya yang ma'aqud itu seperti torbush, ya, torbush yang memang ada di bagian kepala itu diikat-ikatkan gitu loh. Seperti kalau bahasa ya kita imamah atau udeng-udeng kayak gitu. Ya, yang diikat-ikatkan di kepala atau pakai topi dan lain-lain sebagainya, kita jauhi itu. Ya, makanya ketika ihram itu kita tidak pakai apa-apa kan. Di bagian kepala itu kita kosongan, hanya rambut saja, kepala saja. Nah, itu kita jauhi daripada mansuj dan ma'aqud yang diikatkan. Ya, wa an ghairi siyabin min khuffin wa na'lin. Dan juga di sini daripada qauluhu idza kana yasturu asabi ar-rajulaini, daripada bagian-bagian baju. Yang dari baju itu kita jauhi dari yang dijahit, yang dipintal, kemudian yang diikatkan. Wa an ghairi siyab, dan dari yang selain baju atau pakaian kita menjauhi daripada khuffin wa na'lin. Daripada khuf itu ya kita tahu sendiri lah ya. Khuf itu bukan kaos kaki, beda. Tapi khuf itu sesuatu yang dipakai ketika musim dingin di Arab itu. Nah, khuf itu menutup, karena khuf itu menutup bagian jari-jari kaki. Wa na'lin. Nah, na'lin di sini ya sendal, tapi sendalnya tersebut
seperti bukan seperti sendal kita yang kebuka jari-jarinya, enggak. Jadi mungkin seperti selop gitu ya, selop sepatu setengah yang menutup jari-jari. Ya sekiranya bisa menutup jari-jari, di situ jauhi. Menutup jari-jari kaki kita, jauhin itu, jangan dipakai ya. Kalau misalnya tidak menutup jari-jari di sini ya nggak apa-apa, seperti sendal jepit yang sebagainya yang memang tidak menutup jari-jari, ya itu nggak pakai aja yang kayak gitu, nggak apa-apa ya. Kalau yang menutup jari jangan dipakai. Nah ini daripada selain baju yang harus dijauhi oleh seorang rujul tadi. Nah kemudian di sini wayal basu izaron, dan dia memakai sarung izaron, waridaan, dan juga memakai rida, surban yang dikaitkan kemana, ke baju itu kan. Kalau kita ihram kan diputer-puter ke baju itu kan. Abyado ini kedua-duanya itu harus putih ya. Jadidaini, dan disunahkan harus jadid, harus baru kedua-duanya tersebut. Wa illa, nah kalau misalnya nggak jadid, nggak baru, maka cukup fanazifaini, yaitu rida dan izar yang bersih, yang sekiranya tidak ada najisnya. Karena kalau yang mutanajis, tapi mutanajisnya itu jaf ya, mutanajisnya itu yang jaf ya, yang sekiranya kering ya, itu makruh hukumnya. Kalau misalnya nanti bagian izar sama rida yang kita pakai ternyata mutanajis, terkena najis, tapi terkena najis kering, itu makruh hukumnya. Apalagi kalau yang najis basah ya bisa haram ya, tidak boleh. Makanya harus yang jadidaini ya. Ketika kita ibadah haji atau umroh kan pasti yang namanya travel itu menyediakan ihram, pakaian ihram itu yang baru, yang putih, yang jadid. Nah itu kita disunahkan untuk memakai yang baru dan juga yang putih tersebut. Kalau untuk binisbah dengan untuk perempuan, ya untuk perempuan ya pakai biasa, kerudung yang lain sebagainya, illal wajhi wal kafaini, kecuali wajah dan dua telapak tangan, itu jangan ditutup. Ya selainnya ditutup karena aurat ya. Itulah untuk binisbah dengan mar'ah. Dan inilah kita mungkin sudah sampai di penghujung kesempatan pada kali ini. Kita sudah membahas sunanul haji, sampai kita membahas sesuatu yang harus dijauhi, yang harus ketika dipakai ketika ihram bagi laki-laki ataupun perempuan. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi nanti ya. Wallahu a'lam bishawab.